Shalom, Shalom Elohim. Pada kesempatan ini, saya mau bersaksi kembali. Beberapa waktu lalu, saya memperhatikan bahwa kalau orang mengalami penetralan darah, itu bertobat sungguh-sungguh, mengalaminya itu bisa dari banyak faktor. Pertama, ada orang yang mencobanya sepenuh hati, sekuat tenaga, berserah pada Tuhan, dipimpin kuasa Roh Kudus, berpuasa Esther 3 hari 3 malam, berpuasa puasa Esther. Ada orang yang sanggup melakukannya dan mengalami penetralan darah semacam itu. Tapi juga ada orang yang menumpangkan tangan pada layar TV siaran rohani pada waktu itu, seperti ada aliran listrik mengalir kepada tubuhnya, mengalami penetralan darah. Ada juga yang seperti itu. Tapi juga ada orang yang misalnya seperti saya tidak berpuasa Esther, hanya berpuasa setengah hari setiap hari, tapi saya mengalami penetralan darah itu pada waktu saya memberkati rekening para saksi sorga. Tiap orang berbeda-beda kondisinya. Tapi yang mau saya saksikan itu sekarang ini hubungannya 45 hari dari penetralan darah dan juga dimeterai tanda meterai ilahi huruf T di dahi. Jadi sekali waktu saya mencoba pergi ke gunung, seperti yang disampaikan semua hamba Tuhan. Bagi mereka yang ingin bermukim di gunung, meninggalkan perkotaan, maka saya coba lakukan itu. Saya coba cari rumah atau tempat tinggal yang bisa disewa, dikontrak. Saya lakukan itu. Saya punya target setiap sebulan atau 2 bulan sekali mau coba pindah-pindah tempat domisili, supaya dengan maksud nantinya punya kemampuan menghindari pemaksaan tanda binatang secara dahsyat semacam itu. Tetapi pada waktu saya mencoba meninggalkan rumah orang tua, pergi ke gunung, menyewa sebuah rumah, mau dicoba sebulan, 2 bulan, atau berpindah-pindah sewa kontrakannya itu dari suatu tempat ke tempat lain di, di tempat di pegunungan semacam itu. Tapi baru berjalan 45 hari sudah disusul sama orang tua ke sana. Artinya Roh Kudus hanya menguji dalam kurun waktu 45 hari. Lalu sekali waktu, apa maksudnya 45 hari ini? Sekali waktu dialami, dilihat, menyaksikan pasukan 77 sorgawi, entah besi, entah intigada. Pada waktu itu ada yang mengisi khotbah kesaksian di sana, terambil dari kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat 12. Ada tertulis di sana, berbahagialah orang yang mencapai 1335 hari. Sedangkan di ayat yang ke-11 di kitab Nabi Daniel pasal 12 yang sama, sejak ditegakkannya dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Jadi ada selisih 45 hari yang diberitahukan dari ibadah pasukan 777 sorgawi, indigada atau besi pada waktu itu. 45 hari ini maksudnya ada suatu periode penampian, pengujian, penyaringan anak-anak Tuhan. Apakah engkau menyerah kepada tanda binatang, pada pemaksaan? Pada waktu itu tidak bisa membeli atau menjual. Maka bagi mereka yang punya kemampuan, punya daya beli lebih,
memang harus membeli tanah untuk berladang di pegunungan. Jadinya seperti itu. Kira-kira ini suatu kesaksian yang sebetulnya tidak terlalu bisa dimengerti, tapi baru dimengerti dengan berjalannya waktu. Shalom Elohim, Tuhan Yesus Kristus memberkati.